ini rame-rame ada apaan sih? Gitu kan. Akhirnya ikut sekali waktu masih zamannya Korwil Bang Oni. Itu Korwil pertama kita Bang Oni. Pertama kali nonton Persija itu 2007. 2007 itu saya masih SD. Kebetulan Korea udah Papa Boy. Nah, sama juga karena waktu itu Cikini masih ramai kan. Masih ramai yang nonton Persija. Jadi diajaklah sama Papa Boy buat datang ke nonton bareng ke stadion. Kecamatan Menteng. Ada 5 kelurahan. Nah, untuk sekarang ini yang aktif Korwil cuma ada 2. Menteng sama Cikini. Jadi kalau buat masalah penyatukan suatu wilayah yang memangnya sebenarnya harus dia jadi satu, itu nggak jadi masalah. Tapi kalau perubahan nama dari Kalipasir ke Cikini itu tahun berapa? Ingat nggak? Berarti awal mula Papa Boy Awal menjabat mula saya jadi menjabat jadi Korwil. tahun berapa? 2009. Oke, berarti udah cukup panjang juga nih. Panjang. Waktu itu kita berangkat 2 mobil. Terus ada salah satu anggota kita minum minuman itu lah pokoknya. Terus kekencengan ya? terlalu kencang. terlalu kencang katanya. Sangat itu. Terus itu udah di dalam stadion udah chaos, sudah dibilangin sekali nggak bisa. After pertandingan kita tiba-tiba disuruh duduk semua. Itu pertama kali Pak Boy ngumpulin kita kayak gitu. Oh iya. Iya. Jadi pada sangat berkesan ya. Iya, karena kaget shock. Di strap apa gimana nih Iya sama betul, papa nih? akhirnya di strap Okay. sampai sadar baru kita pulang. Itu dia. Maksudnya itu benar-benar akhirnya pada saat itu kita tahu itu tahun-tahun 2014-an ya, 13-14. Jadi itu benar-benar kaget gitu. Maksudnya yang biasa bisa diajak bercanda, tapi ketika lagi ada rules kayak gitu nggak bisa dilawan ya. Lo harus tetap ikutin aturan yang berlaku nih ya, aturan Papa Boy ini macam-macam jewer lu gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Jack Mania, balik lagi di podcast Jack Angel Talks, kolaborasi antara Infocom Jack Mania dan RRI Jakarta. Yeay! Ini ada musiknya nggak? Nggak ada ya? Ada Oh, iya, Cikini gitu kan. Ada apa tuh? Kan ada lagunya kan? Iya. Kenapa gue men-spill itu? Soalnya hari ini kita kedatangan siapa Kak? Wilayah Jackmania Cikini. Ayo. Ini cuma gitu dong. Oh emang ketawanya gitu ya? Oke, nah siapa nih Wi? Abang-abang di depan ini gitu. Penasaran? Boleh perkenalan diri terlebih dahulu untuk para fans-fansnya di sana. Fansnya banyak nih. Kalau yang sebelah sini fansnya banyak ya. Papa Boy masih menahan. Sudah ke-spill namanya gitu ya. Ayo boleh perkenalan terlebih dahulu dengan siapa nih? Kameranya boleh harus sini, kalau nggak kuat lambaikan tangan. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jack Mania. Kenalkan nama saya Boy ke Pinontoan, biasa dipanggil Papa Boy. Iya, oke. Papa Korwil Boy. Cikini. Yeay. Yang sebelahnya Iya, Mbak Jack. Mania. Perkenalkan nama saya Dava, biasa dipanggil Dava. Saya BPH di Cikini. Oke. Posisinya apa nih? Penyerang? Kiper. Apa ini? Posisinya sekretaris. Sekretaris. Kira mau dinimpalin beneran tau. Gue udah nunggu ya. Oke, Dengan Bang Dava dan Papa Boy. Yang banyak fansnya itu. Oh iya, oh enggak ya. Nah penasaran, mungkin sebelum ngomong ke Cikini lebih lanjut ya, kenapa dipanggilnya Papa Boy? Tiba-tiba kering. Gimana ya? Karena kan di rumah juga dipanggilnya Papa Boy. Akhirnya Jadi anak-anak. ngikut semuanya. Karena memang gimana ya? Pokoknya ceritanya panjang sih tapi Pendek. pokoknya pendek. Ini Awal mula bisa berarti dari menyimpulkan rumah. Ah, Dari rumah akhirnya anak-anak merasa seperti anaknya akhirnya manggil papa semua iya. gitu. Itu memang paling tua kali ya. Oh, bukannya gini. Gimana? Karena Cikini itu adalah sama dengan keluarga saya. iya, Jadi mereka memanggil seperti di keluarga saya gitu ya. Betul aja. boleh. Oke. Nah penasaran nih, kita udah mulai mungkin ngomongin Persija dan Jackmanianya, karena ya Cikini, wilayah Cikini juga
identik juga dengan Jackmania Cikini selain nasi uduknya ya, benar? Betul. Jadi lapar. Kenapa? Enggak, gue nyari. Siapa tahu. Oh enggak ya? Enggak, Oh, belum. Oke. Oke, penasaran nih dari abang-abang sekalian dan Papa Boy, abang-abang sekalian dan Papa Boy gitu. Iya. Gimana sih perjalanannya sendiri mungkin bisa suka sama Persija, terus akhirnya saat ini bergabung di wilayah Jackmania Cikini. Siapa duluan? Ayo. Papa Boy ya. Ya, saya duluan ya. Ya, kalau waktu suka Persija sih dari 2001 ya. Tadinya sih cuek-cuek aja nih lihat anak-anak tuh pada jalan naik bus. Tuh ya, karena saya dulu juga kerja kan. Jadi cuek. Pas kesininya ini rame-rame ada apaan sih? Gitu kan. Akhirnya ikut sekali waktu masih zamannya Korwil Bang Oni. Itu Korwil pertama kita Bang Oni. Jadi pas ikut deh, ayo gabung. 1-2 kali nonton, saya disuruh bikin kartu anggota. Bikin deh saya kartu anggota, dapat tuh baju, cuma bajunya kekecilan. Oke. Baju pertama justru kekecilan. Kecilan. Oke. Ya begitu sampai sekarang, sampai dari Pangoni jatuh ke Mbak Yanti. Korwil pertama Perempuan wanita. Jackmania. Di Jackmania ya. Dari situ karena Mbak Yanti pindah domisili ke Depok, jadi jatuh ke saya. Jadi saya adalah korwil ketiga. Gitu, jatuhnya tuh ditangkep apa gimana? agak sulit Kalau ya. ditangkep kan nggak mungkin. Iya, agak Soalnya sulit badannya ya, gede Bapak begini. ya. Kan saya ya. Tapi maaf nih agak melenceng dikit. Tapi kemarin abis ngelihat postingan ini korwil-korwil pusat pada pakai seragam. Kenapa Papa Boy tidak pakai seragam? Yang mana? Di sekret pada pakai baju koko barengan. Oh iya. Kemarin. Oh yang kemarin ya. Enggak dapat atau enggak dibagi. Baju koko nggak kebagian. Parah. Agak. Wah parah. Nanti kita klarifikasi di balik ini ya gitu ya. Oke, balik lagi. Berarti kan ini berarti awalnya ngelihat Persija rame-rame kayak Iya. gitu ya. Terus ikut sekali berarti itu kejadiannya adalah di wilayah Cikini juga. Di wilayah Cikini. Berarti memang tinggal dan aslinya dari Cikini Asli ya. Cikini seperti berarti itu. gimana? Bukan. Oh bukan. Saya di Cikini itu kan pendatang. Oh iya. Iya. Oh pendatang dari maksudnya dari tahun berapa atau dari mana gitu Pak? Waktu kebetulan sih waktu pertama tinggal tuh di Rawasari. Oke. Nah, dari Rawasari, Mama tinggal di Kalipasir. Kalipasir itu Cikini. Oke. Ya, kan? Jadi saya ikut ke Mama, sampai sekarang. Oke, sampai sekarang akhirnya tinggal atau domisilinya di Cikini gitu ya. Ke Gondang dia nggak? Dekat. Kayaknya dekat deh. Nggak gitu. Oke. Nah kalau Bang Dava sendiri gimana nih perjalanannya bisa suka sama Persija? Iya. Kalau saya pertama kali nonton Persija itu 2007. 2007 itu saya masih SD. Kebetulan Korea udah Papa Boy. Nah, sama juga karena waktu itu Cikini masih ramai kan, masih ramai yang nonton Persija. Jadi diajaklah sama Papa Boy buat datang ke nonton bareng ke stadion gitu. Tapi aslinya Cikini. Asli Cikini. Oh, iya, kalau ini justru asli Cikini, tinggal Iya. Cikini dan yang sampai Kristina sekarang dari kecil di Cikini. Cikini, iya. Oh, diajak sama Papa Boy. Iya. Akan sih lah ya. Langsung berarti 2007 nontonnya di GBK. Apa di mana? Awalnya Lebak Bulus. Oh, Lebak Bulus. Bulus, iya. Tengah Lebak Bulus. Tiket sobekan ya. Tiket sobekan. Gak pertanyaan gini, kok mau bisa ikut sama Papa Boy? Dipaksa ya? Enggak ya? Iya karena Papa Boy kan. Harus nurut ya. Orang Oke, percaya harus sama Papa Boy. nurut. Oke. Tapi penasaran nih, ini kan berarti saat itu usianya bisa dibilang masih Kelas 4 SD. kecil ya? Kecil, 10 iya. tahun. Nah, kalau kita tempat ngundang Kemayoran, pas itu Bang Aji, Bang Aji tuh pas awal-awal tuh lumayan banyak sering dicari sama orang tua ya gitu. Anaknya banyak yang ikut. Nah kalau Papa Boy sendiri mengalami nggak sih, apalagi ini anak 4 SD gitu loh. Ya gimana ya, dia waktu kita rame-rame sama kayak saya juga gitu. Cuma saya waktu itu pikir kan udah besar juga ya, udah kerja kan. Kalau dia kan anak-anak kecil dulu kan, apalagi dulu tuh. Ya kan
kayaknya euforianya kalau lihat Jackmania tuh Berangkat pengen Berangkat, ikut rame, berangkat semua iya, gitu ya. gitu. Oke. nah sama bikin dia juga begitu. Tapi pernah ini nggak sih dicari orang tua, anak saya kemana ini Boyke gitu. Iya. Ini ikut ya, dipulangin nggak gitu? Ada yang kayak gitu nggak sih Pak, Papa Boy? Pulangin enggak sih, jadi gini, kalau dulu kan kalau di Lebak Bulus kita selalu pakai kendaraan sewa ya, karena jauh kan. Gitu. Kalau sekarang kan kita paling yang bisa bawa motor. Jadi kita nggak matokin lo harus pakai bus begini-begini kan keuangan juga kan nggak sama semuanya ya kan. Karena percuma dong dia punya motor, tapi dia harus bayar besar kan gitu, nah kan. Kalau saya berpikir gitu, ya udah, ayo kita kumpul motor sama-sama, jadi pakai motor kita jalan Konvoy ya. konvoy gitu. By the way tadi balik lagi sedikit ke belakang kan, Papa Boy tadi informasikan bahwa berarti aslinya bukan dari Jakarta, Iya, pendatang seperti itu. pendatang. Oke, tapi maksudnya gini, dari mana sih? Sosok pura-pura nggak tahu. Dari mana sih? Ada dia udah tahu. Tahu. Enggak. Dari Saya mana dari Papa Sulawesi Boy? Utara. Nah, Sulawesi Utara mana tuh? Nah, ini Ini kan lu kampung apa gimana sih? beda-beda nanti. Beda-beda. Oke. Nah, kan balik lagi, Sulawesi Utara ada timnya juga seperti itu Ada. kan. Ada dulu mungkin zaman dulu ada Persema ya. Bener semua. Cuma itu doang ya? Cuma itu yang saya tahu. Oh iya, sama. Nah, kenapa akhirnya memilih, walaupun mungkin saat itu udah tinggal di Jakarta gitu ya, tapi kenapa memilih akhirnya Nonton nonton Persija. Persija walaupun mungkin udah tahu sepak bolanya, kenapa? Ih, ini kan ada klub daerah saya nih, seperti itu. Ya kan, gimana persemanya juga nggak nongol, Tidak terlihat ya. tidak terlihat ya kan. Tapi kalau misalkan persemanya ada, kita pasti dukung wilayah dong. Gitu. Apalagi saya udah cukup lama tinggal di Jakarta. Kayaknya gue anak Jakarta udah. Asik. Seperti bajunya. Udah Persija selamanya. Ini baju KTA kan? Betul. Dan muat kan sekarang? Muat. Terima kasih Bang Diki gitu ya enggak ya. Oke. Oke. Nah, mungkin bagi kita nih yang nggak tahu, untuk Cikini sendiri tuh ada ini ya nggak sih, Papa Boy, ada julukannya nggak, Jackmania Cikini atau apa gitu untuk di daerah Cikini sendiri? Daerah Cikini sendiri nggak ada, kita nggak punya julukan. Jadi tetap Cuma, penyebutannya pas saya naik, tadinya kan kita bukan Cikini ya. apa-apa. Tadinya kita Kali Pasir. Oh, Kali Pasir itu apa sih? Nama jalan. Oh, nama jalan. Oh iya, tuh dulu tuh kalau misalnya kita dari mana ya kemarin bukan Tanah Abang. Iya, Jadi Tanah Abang ceritanya tuh nama asli awalnya bukan Tanah Abang. Iya. Jadi juga Gitu. banyak wilayah tuh yang pakai nama jalan ya. Ya, Sampai nama jalan. akhirnya sampai Pas- akhirnya Pas saya naik, saya rubah semuanya tuh. Oke. Jadi dari Raden Saleh, tadinya Raden Saleh juga ada korwilnya. Korwil Raden Saleh, cuma kan satu kelurahan. Oke. Gitu. Akhirnya pas saya naik, saya rubah semuanya jadi nama Cikini karena kelurahan kita Cikini. Jadi satu ya. Jadi seperti satu. itu. Tapi untuk menyatukannya dulu tuh gimana ceritanya Papa Boy? Karena kan berarti masing-masing pasti kan udah punya, gue Jackmania ini, gue Jackmania ini, sampai akhirnya nurut atau ayo mau deh Menjadi gabung satu ke naungan dari Cikini. Jackmania Ya enggak, Cikini gitu. jadi gini kan. Dia tadi seperti saya bilang, satu kelurahan harus satu. Kan nama kita kelurahan Cikini. Iya dong. Bukan nggak ada tuh nama kelurahan Raden Saleh, nggak ada kelurahan Kali Sampai Pasir. oke, akhirnya nurutnya ke situ ya. Nah, gitu. Mau Jadi nggak mau atau gimana pun karena kelurahan Betul. yang namanya yang harus dipakai jadi Iya. nama wilayah ya. Nama wilayah. Oke. Tapi awal mulanya mengalami kesulitan gak sih Pak Boy, balik lagi kan menyatukan ya, mungkin isi kepala yang berbeda-beda, apalagi mungkin udah berbentuk wilayah seperti itu. Kalau kemarin Tanah Abang sempat bercerita awalnya juga lumayan alot untuk mengubah nama itu jadi ke Tanah Abang, menyatukan semuanya seperti itu. Kalau di Cikini gimana? Apa semua berjalan dengan baik? Asik. Kalau di Cikini berjalan dengan baik sih, Wih. nggak ada masalah karena di Cikini itu kan kecamatan Menteng. Ada 5 kelurahan. Dan, nah untuk sekarang ini yang aktif Korwil cuma ada 2, Menteng sama Cikini. Cikini. Jadi kalau buat masalah
penyatukan suatu wilayah yang memangnya sebenarnya harus dia jadi satu, itu nggak jadi masalah. Jadi lempang-lempang aja gitu ya Papa Lempang Boy, aja. aman-aman aja Iya. ya. Mungkin karena sosok Papa Boy juga kali ya sih. Kan kebapaan. Nah, tapi menarik adalah mungkin harusnya atau menjadi informasi juga mungkin teman-teman Cikini yang mungkin baru bergabung dan lain-lain bahwa terkait dengan sejarah bahwa Cikini ini awalnya berdiri adalah Kali Pasir namanya seperti itu ya. Kali Pasir, betul. Dan mengubah nama bukan mengubah, lebih ke Akhirnya apa ya namanya ya? Lebih fokus. Lebih Menurut fokus. aturannya gimana sih? Ya aturan ya Papa Betul. Boy. Aturannya akhirnya Menjadi mengharuskan dia Cikini. di bawah nama Lalu Jackmania kan Cikini. waktu Bung Ferry dan teman-teman yang lain bikin kan gitu kan. Satu kelurahan itu satu porwil Iya. gitu. Jadi nggak tahu kenapa nih bisa ada 2 korwil satu kelurahan gitu. Oke. Tapi kalau misalkan kita berarti ngomongin ke Kali Pasir dulu ya. Berdirinya itu kapan sih? Papa Boy inget nggak? Ini kan awal mulanya dari Cikini. Iya, cikal bakalnya. bulannya sih saya ingat Januari. Tahunnya lupa. Tahunnya? Tahun kalau sekarang udah 25 tahun ya. Sekarang tahun berarti 2000. 2000. Oke. Oh, di tahun 2000 itu teman-teman dari Jackmania Kali Pasir. Langsung lihat bajunya. 2001. Itu udah Cikini. 2001 itu udah Cikini belum sih? Belum. 2001 belum. Belum, kan? Itu masih Kali Pasir. Masih Kali Pasir dong. Jadi 2000 apa 2001? 2001. 2001. 2001 berarti. Bukan kalau Resmiannya. 2000 mungkin baru bentuk itu enggak, kalau 2001 itu kan udah terbentuk 2001 kan. Berarti sebagai nama awal wilayah. mula berkumpul kali Iya. ya, berkumpul untuk Jadi ayo nggak kita. mungkin dong kita ngebuang yang mereka Oh, kalau iya, saya iya, jadi iya. Cikini udah bentuk kan enggak. Iya, Kita kan oke, saya oke, kan oke. nerusin korwil ketiga. Betul. Oke. Tapi kalau perubahan nama dari Kali Pasir ke Cikini itu tahun berapa? Ingat nggak? Berarti awal mula Papa Boy Awal mula menjabat saya jadi menjabat dia di korwil tahun berapa? 2009. Oke, berarti udah cukup panjang juga nih. Panjang. Senior berarti ya? Gue sampai langsung menghitung 16 ya. 16 nggak sih? Apa? 16 tahun. Kurang lebih. Coba hitung sendiri ya. Berapa tahun 18. Papa? 18. Itu anak udah punya KTP itu gitu ya. Usia dia berapa sekarang? Oh iya, ini Berapa dari usianya? 10. Tadi berapa? 10 ya segitu lah pokoknya kenapa jadi berhitung. Oke. Oke. Berarti ini emang hal yang menarik juga ya. Ternyata ada beberapa nama Jackmania tuh yang awalnya Dari nama jalan memang nama jalan gitu, ada dijelaskan sama perubahan. beberapa Iya. teman-teman. Gitu. Tapi kalau untuk jumlah anggota saat ini sendiri ada berapa sih? Sekarang Anggota kita 165-an. Kurang lebih 165. Itu ada berapa sub kah dari Cikini di Iya, gimana? ada berapa sub? Berapa tuh? Ya subnya sih nggak banyak. Soalnya kan subnya itu kan bersinggungan sama tempat-tempat lain ya. Betul. Kalau misalnya kita terlalu banyak, kayaknya ini lagi apa? Ngambil lapak Ngambil lapak orang. lahan orang gitu ya. Jadi teman-teman aja sih yang gampang kita berkomunikasi aja gitu. Kalau untuk Jack Angelnya sendiri ada banyak gak sih dari Cikini? Lumayan. Lumayan nih pasukannya Papa Boy. Iya kan? Iya gak sih? Oh, gue tahu. Ada. Cikini itu ada julukan tau. Apa tuh? Pasukan Papa Boy. Iya kan? Lumayan pasukan Papa Boy. Ada lah pokoknya gitu kan. Oke. Tapi ada kegiatan-kegiatan gak sih yang sering mungkin dilakukan di wilayah di Cikini? Entah mungkin ada briefing apa ya sifatnya kayak akbarnya atau briefing yang memang Atau sifatnya jadwal rutin yang biasa gitu. dilakuin sama Papa Boy Jadwal atau rutin sih kita nggak ada. Cuma kalau misalnya ada yang urgent banget baru kita kumpul. Karena semuanya mungkin udah komunikasi by phone By seperti phone, itu. ya. Nah kan Papa Boy ini selaku korwil seperti itu. Ini kan di sebelahnya didampingi oleh sekretarisnya. Tugas sekretaris sendiri di wilayah itu seperti apa sih? Kalau saya tugasnya biasanya bikin LPJ tahunan, sekretaris terus ngedata total semua tiket biasanya, terus koordinasi kepada bagian pendaftaran tiket sama bagian pendaftaran dan tiket
Jadi beda kan. Di setiap pertandingan ada kita ngedata itu semua sih. Biasanya itu. Jadi berhubungan dengan laporan-laporan Iya, seperti itu laporan-laporan, ya. betul. Oke, tapi berarti kan ada BPH-nya nih. Tapi secara detail, secara organisasi, Jackmania Cikini itu boleh digambarkan nggak sih? Misalnya tadi ada sekretarisnya, terus ada bidang-bidang atau posisi apa lain lagi nih? Kalau di Cikini yang pertama korwil pasti. Terus ada sekretaris, bendahara, pendaftaran sama tiketing. Berarti Itu semuanya aja. udah punya tanggung jawab Iya, masing-masing semuanya. seperti itu. Jadi pun kalau misalkan ada match dan lain-lain juga ada bidang tiketingnya sendiri ya, mengurus dan lain-lain ya. Ini apakah BPH-nya atau timnya itu usia-usia muda apa gimana nih Papa Boy? Mudah banget. Iya, mudah banget. Sepantaran ini Dava. Iya. Emang tahu Dava berapa? Sepantaran Dava. Sepantar iya kenapa dia tanya ya tahu. Iya, maksudnya ya soalnya itu kan juga ngaruh ya Papa Boy ke gimana teman-teman untuk terus anggotanya jadi bertambah. Jadi kan pasti sekarang anggotanya muda-muda banyak gitu ya. Tapi untuk Papa Boy sendiri sekarang apalagi tadi kan disinggung nih soal wilayah yang mungkin cakupannya nggak terlalu luas, tapi gimana Papa Boy menyikapinya untuk ya kita kan ada juga buat menumbuhkan atau menarik minat teman-teman untuk banyak gabung ke Jackmania. Itu gimana sih sejauh ini Papa Boy dengan tadi mungkin wilayahnya yang nggak terlalu luas, terus Dengan keterbatasan yang ada nih, apa yang dilakukan? Ya gini, menyikapinya saya sih santai aja. Santai aja. Jadi nggak usah terlalu banyak aturan. Kita kan supporter. yes. Ya kan, biar kita yang diatur sama ketua kita, tapi anggota kita satu, jangan udah gitu aja. Tetap ikut gerbong seperti itu ya. Tapi kalau di Cikini ini berarti kan tadi ada, kalau briefing ada briefing hal-hal tertentu ya. Betul. Baru dilakukan. Tapi ada sekretariatnya sendiri atau gimana di Cikini? Apa di rumah Papa Boy mungkin? Di rumah. Oh, selalu pertemuan atau apapun di rumah Papa rumah, Boy. iya. Iya, balik ke rumahnya Papa. Iya, benar. Gitu ya. Kenapa? Jadi ngumpul semua di rumah Iya. Papa gitu ya. Jadi sudah sangat akrab lah ke teman-teman. Aktivitasnya berarti di rumahnya Papa Boy ya. Oke. Nah tadi kan udah ditanya mungkin terkait dengan gimana untuk lebih mempersijakan daerah Cikini mungkin seperti itu. Tapi dibalik lagi nih, ini kan Cikini bisa dibilang mungkin anggotanya bukan Cikini aja, semua Jackmania wilayah mungkin banyak anggotanya itu bervariasi secara umur. Ada mungkin anak-anak baru, ada juga senior dengan isi kepalanya masing-masing seperti itu. Dari Papa Boy sendiri gimana sih untuk mungkin ya menyatukan mereka tuh seperti apa sih? Mungkin ada hal-hal mungkin kebijakan yang dirasa kurang sesuai atau apa, karena namanya isi kepala orang beda-beda ya seperti itu. Tapi untuk menyatukannya sendiri seperti apa nih Papa Boy? Iya, Punya gini kiat-kiat sendiri masa kan BPH Cikini itu kan masih muda semua. Ya kan. Mudah banget tadi kata Papa Boy. Kadang-kadang dari anggota juga, Pak, kok ini seperti begini, ya kan, susah banget sih dihubungin. Ya udah, ntar Papa yang hubungin, Papa udah hubungin. Jadi kitanya itu harus berperan seperti mereka juga di situ, gitu. Berperan seperti mereka. Jadi kita ngayomin juga nih, gitu. Banyak sih waktu kalau misal kita inin ego gitu ya. Oh lu jangan begini, jangan nih, nggak bisa begitu. Dia masih muda, saya kan dia tua. Caranya beda gitu Beda, ya Papa, cara menghadapi mungkin teman-teman senior mungkin yang sepantaran Iya. ya kan pasti masih ada kan. Betul. Maksudnya teman-teman yang mungkin sepantaran Papa Boy di Jackmania Cikini atau menghadapi teman-teman yang sepantarannya Dava tadi gitu. Tapi kalau untuk pantaran saya malah kurang. Sekarang Saya menghadapi yang pantaran mereka. Anak-anak milenial, Anak-anak anak-anak Gen Z. Gen Z gitu Papa ya. Gen Z Mati lampu ya. dong. Gen Z itu ya. Tapi ini mereka suka pakai bahasa-bahasa aneh nggak sih Papa Boy? Bahasa-bahasa kekinian. Enggak ya. Enggak, kalau itu enggak. Soalnya mereka juga muda, ntar kalau bukan bahasa-bahasa begitu jadi gimana, kayak anak-anak kan kelihatannya kan gitu.
Mereka sih dewasa semua gitu. Cuma namanya anak-anak, biarpun ini kan mereka kan masih ada jiwa muda, ya kan, masih gejolaknya kan masih ini ya kan. Nah di situ baru lo bebas mau melakukan apa aja. Yang penting kalau misalnya Korwil bilang tidak. Oke. Nah, gue tertarik tadi kan Papa Boy cerita ada beberapa yang suka Papa ini gimana sih menghubungin si ini susah. Untuk kalau itu mungkin kan untuk urusan BPH atau mau nonton Persija. Untuk urusan misalnya saat ini kondisi Persija misalnya lagi nggak baik, banyak isu-isu di luar sana yang berkembang, yang apalah gitu. Itu mereka juga termasuk yang curhat atau ini nggak sih ke Papa Boy, maksudnya dari anggota-anggota ini? Maksudnya jadi, tipe yang aktif cari tahu langsung ke Papa Boy atau gimana anak-anak Cikini itu? Enggak, jadi gini, kita kan Korwil kan itu kan bicara gimana biarpun Persija lagi di bawah, kita harus tetap dukung. Yes. Iya kan? Sama kayak waktu itu kita cuma nonton berdua doang ya, ke Cikarang. Benar-benar berangkat berdua aja. Naik motor. Naik mobil kita. Gitu. Jadi kita tunjukin nih, jangan misalkan Persija lagi seperti itu, kitanya juga Korwil malam lempem gitu, jangan gitu. Jadi ayo kita berangkat mau berdua kayak mau sendiri kita berangkat. Jadi emang ngasih contoh apapun kondisi Persija, jadi ada Papa Boy dan mungkin Dava atau teman-teman BPH yang akan di garda terdepan lah untuk tetap berangkat dan support gitu ya Papa Boy mungkin ya maksudnya ya. Ini penasaran deh, ini kan dari sisi Papa Boy, dari cara ngomongnya aja tuh gue kayak lagi ngomong sama ayah ya gitu ya. Gitu, lo tau nggak? Gue berkali-kali hampir kepleset panggil Pak barusan. Takut banget. Tapi gue penasaran nih kalau dari testimoni Dava, anggap aja Papa Boy tidak ada di sini. Kita abaikan aja keberadaan Papa Boy. Minta editor hilang gitu ya. Nah tapi kalau dari Dava sendiri, POV-nya Dava nih, maksudnya Papa Boy ini sosok yang seperti apa sih sebagai Korwil Cikini? Kalau Papa Boy yang pasti kebanyakan kan rata-rata seusia saya, jadi kok anggota sekarang. Jadi mungkin semua pasti menganggap orang tua. Yang pasti kalau mudah dia masih, walaupun Papa Boy udah tua masih bisa diajak bercanda gitu. Lebih mengayomi kita lebih banyak. Yang pasti itu. Yang kedua tegas. Udah pasti kalau semua Papa bilang enggak semua. Berarti maaf, Dava di ini tahun keberapa mendampingi Papa Boy di BPH atau baru atau? Tahun ke 2003 dari 2012. Wah. Lumayan ya. Dari 2012, 2010, 13 tahun loh mendampingi. Oh, oke. Jadi udah tahu banget nih. Ini kalau Papa Boy lagi nggak mood nih, gue harus ngapain tuh udah tahu ya. Masih uduk. Udah masih tahu ya. Tuh kata dia, Dav, bilang dulu nih sama Korwil. Tar dulu, Korwil gue lagi ini gitu ya, Dav. Iya betul, pasti tahu. Gitu. Jadi ya pasti semua pasti tetap mendengarkan Papa Boy karena udah lama juga kan di Korwil. Jadi semua segan sama beliau. Tadi kan diinformasikan bahwa Papa Boy ini sosok yang cukup tegas seperti itu ya. Ada kisah atau boleh nggak diceritain misalnya bentuk ketegasannya itu seperti apa sih? Mungkin cerita yang bagi Dava ini cerita soal ketegasan Papa Boy yang satu paling mengesankan mungkin bagi Dava. UW Solo kali Pak ya. Iya. Oh ya. Iya ada UW Solo. Waktu itu kita berangkat 2 mobil. Terus ada salah satu anggota kita minum minuman itu lah Oke. Terus Kekencengan ya? terlalu kencang. terlalu kencang katanya. Sangat itu. Terus itu udah di dalam stadion udah chaos, sudah dibilangin sekali nggak bisa. After pertandingan kita suruh tiba-tiba disuruh duduk semua. Itu pertama kali Papa Boy ngumpulin kita kayak gitu. Oh iya. Iya. Jadi padahal sangat berkesan ya. Iya, karena kaget shock. Di strap apa gimana nih sama Iya Papa betul, nih? akhirnya di strap. Oke. Sampai sadar baru kita pulang. Itu dia. Maksudnya itu benar-benar akhirnya pada saat itu kita tahu itu tahun-tahun 2014-an kan? 13-14. Jadi itu benar-benar
kaget gitu, maksudnya yang biasa bisa diajak bercanda, tapi ketika lagi ada rules kayak gitu nggak bisa dilawan ya. Lo harus tetap ikutin aturan yang berlaku nih ya, Iya, aturan Papa Boy ini macam-macam jewer lu gitu ya. Oke. Tapi kalau dari Papa Boy sendiri ada nggak sih hal yang berkesan? Mungkin ini kan apa ya, mengepalai jiwa-jiwa muda semua gitu. Mungkin jiwa-jiwa 45-nya masih bergebu-gebu kayak gitu. Kalau untuk berkesan sih banyak ya. Nah, jadi kalau yang seperti kayak Dava tadi bilang, saya kan bawa anak orang nih. Ya. Nah dia minum, boleh silakan minum. Kalau saya kan nggak minum, ya kan? Minum yang air yang itu ya. Iya. Nah kalau misalnya kalian mau minum silakan minum, tapi minumnya di satu tempat. Jangan di sini minum, di sini minum, di sini minum, di sini minum. Kan setiap orang itu kan campuran minuman itu beda-beda. Jadi juga efek ke Tapi tubuhnya. kalau masuk ke badan sini, ini jadi satu jadi apaan? Yes. Akhirnya saya pas pertandingan selesai, saya kumpulin, saya suruh duduk semua, yang bersangkutan saya diri. Distrap kan beneran ya sama Papa. Yang lain saya suruh duduk. Yang itu saya suruh diri. Gitu. Di depan ini, nggak di depan orang-orang banget, pokoknya di depan teman-teman aja ya. gitu. Jadi buat pelajaran, boleh minum, nggak jadi masalah minum. Yes. Nggak dilarang sama lo anak muda. Namanya aus ya. Cuma kontrol. Yes, Gitu. betul. Udah dong. Aus ya, Dap. Nah, tapi yang lucu lagi, yang berkesan, yang kita pergi berdua dari Cikarang ya. Itu. Kenapa itu? Kenapa? Jadi, Ada apa? kita berangkat dari Kemayoran. Nah, berdua sama dia ke motor parkir di SD itu yang Kemayoran, dempet. Gitu. Pas saya ngambil motor, terus jalan saya, dia udah naik nih. Ya kan? Tahu nih arah ceritanya kemana gitu ya. Soalnya dia udah nyenggol motor. Baru disenggol Udah doang. naik nih. Padahal baru disenggol. Saya udah jalan, tinggal dia sendiri manggil-manggil. Ya. Ya berasa dong ditinggal. Gitu. Saya ngomong, ya Dave, nah orangnya saya balik lagi. Bapaknya yang dapatnya tuh pakai ojek ya di belakang Pak, ketinggalan. Itu nggak bakalan lupa. Nggak apa-apa ya Dave, buat cerita besok-besok. Iya kan? Kan pengalaman hidup namanya juga ya nggak? Dan Kan pengalaman Dava mendampingi Papa Boy Iya. ya, ditinggal ya. Tapi dengar abis itu kapok enggak ya? Enggak, kata Dava, udah dah, Papa di belakang aja, saya yang bawa biar nggak ketinggalan. Oke. Tapi kalau untuk khususnya nonton Persija sendiri, ada nggak sih mungkin hal-hal yang mungkin yang bisa di-sharing nih untuk teman-teman yang baru-baru saat ini, mungkin hal yang berkesan zaman Papa Boy saat itu? Ya kalau namanya berkesan untuk nonton itu waktu pas di Lebak Bulus ya. Gitu ya. Di situ baru kita bisa kelihatan tuh. Kan karena jauh ya dari Cikini ke Lebak Bulus. Kita harus sewa mobil, kita sama-sama nyanyi ya kan. Sama-sama benar-benar ngedukung Persija di sana deh itu. Itu aja sih yang paling berkesan. Kalau yang di GBK atau di ini nggak terlalu. Oke. Dan saat ini kalau di JIS gimana? Testimoni JIS Iya, testimoni sebagai warga JIS. Cikini. Testimoni JIS sebagai warga Cikini Dari teman-teman mungkin aspirasi dari anggota-anggota. biasa aja. Nurut aja main di mana aja gitu. Nurut aja main di sana. Kita kan pernah juga main setahun ya. Apa berapa tahun yang kita main di Partai Usiran. Usiran, Bantul. Yes. Di mana-mana sih. Iya sih. Banyak lagi Persija main di mana-mana beneran. Iya, tapi paling banyak kan di Bantul. Ya. Yes. Jadi mungkin kalau secara opini Papa Boy sendiri, mungkin secara personal merasa jiwa stadion itu masih Lebak Bulus banget gitu ya. Ya mungkin berharap nanti ke depannya JIS juga bisa menjadi rumah yang angker juga untuk Amin. Persija seperti itu ya. Oke. Nah kalau dari Papa Boy sendiri nih, harapan ke depannya mungkin untuk khususnya untuk wilayah Cikini,
Itu gimana? Seperti apa? Jack Mania Cikini ini mungkin boleh nanti dari Dava sebagai BPH dan juga Papa Boy sebagai Korwil. Iya, harapan kedepannya sih Cikini gimana ya? Gimana? Biar tambah besar aja lagi. Soalnya lingkupnya kan terlalu kecil. Kita kecil banget. Cuma 5 kelurahan. Terus yang ada orang, bukan ada kumpulan massa aja bukan ya. Maksudnya orangnya ada, tapi yang rame itu cuma 3 kelurahan. Dari Karena 5 Cikini itu banyak ini nggak sih Pendatang ya? Maksudnya apartemen kah, Apartemen banyak. ruko, apa kantor itu nggak sih yang bikin juga wilayahnya akhirnya jadi lebih ini nggak? Atau memang gimana menurut? enggak, kan kalau Menteng itu dulu itu kan rumah orang-orang gede. Rumah ya Gitu. rumah-rumah orang Kadang-kadang penting, iya, orang-orang kadang-kadang ini ya. yang jadi RT, yang jadi RW itu yang nggak bertempat tinggal di situ. Kalau dulu. Jadi itu juga satu tantangan ya Papa Boy Betul. untuk membesarkan Cikini sendiri Cikini karena sendiri. ada maksudnya banyak hunian yang juga hunian orang-orang yang mungkin nggak mungkin sembarangan bisa didatengin ayo gabung nonton Persija mungkin gitu. Iya nggak sih Papa iya. Boy? Ya, oke. Ya mungkin itu jadi tugas juga sama-sama, apalagi ya di periode saat ini dan kedepannya ya. Apalagi kemarin kan gubernur saat ini udah berkolaborasi juga dengan Persija gimana untuk lebih mempersijakan Jakarta. Persija Iya. gitu. Mempersijakan Jakarta. Gimana sih? Jakarta lebih bersih. Iya itu Jakarta. Nah, sedangkan ada tantangannya tadi ya, Papa Boy banyak rumah-rumah atau banyak perkantoran atau banyak apartemen yang mungkin ya agak Sampai nanti di susah. satu titik adalah semua baik warga Jakarta maupun pendatang yang di Jakarta adalah cinta Persija, mendukung Persija seperti itu. Harus. Kan pendatang. Saya pendatang juga. Pendatang. Saya juga. Itu Tuh. bukan asli Cikini. Saya dari kecil di Cikini tapi orang tua pendatang. Oh, kita pendatang tapi kita cinta Persija gitu. Kalau dari Dava sendiri harapannya untuk mungkin Jack Mania Cikini gimana? Ya kalau harapan dari saya semoga orang-orang yang belum daftar anggota kan masih banyak nih yang kecil-kecil karena kan terkendala biaya atau lain karena Oh iya. banyak tuh yang nonton kita tuh masih SMA atau SMP belum berpenghasilan. Kalau dari pandangan masing-masing terkait dengan mungkin Jack Angel saat ini seperti apa sih, dan harapannya ke depan juga khususnya untuk Jack Angel seperti apa? Ayo siapa duluan? Saling diri. Dava boleh biar ditutup pernyataan pamungkas dari Papa Boy nanti. Apa ya? Harapannya mungkin. Harapannya semoga makin banyak lagi yang lebih mensukai Persija agar mungkin dibantu oleh Jack Angel agar Persija lebih semakin Jakarta makin lebih Persija dari Jack Angel itu karena kan kebanyakan pasti kan dari followersnya itu kan lebih gampang mengaitnya daripada dari laki-lakinya kan. Oke, harapannya jadi teman-teman Jack Angel bisa membawa pengaruh mungkin ke teman-teman di sekitarnya untuk ayo sama-sama ikut cinta Persija gitu ya. Oke, pernyataan pamungkas dari Papa Boy. Gimana Papa Boy? Saya sih nggak pernah memperhatikan Jack Angel gitu ya. Ya, Asik kok, asik ya. asik sih kok lu asik gue Kalau ya. di stadion tuh memperhatikan anak-anak gitu. Generasi muda-muda ini. Iya, jadi tidak pernah memperhatikan Jack Angel. Oh, Jack Angel begini enggak. Saya memperhatikan anak. Tapi kalau mau sih saya saran aja untuk Jack Angel. Kalau memang mau nonton bola, berpakaianlah yang sopan. Gue langsung rapiin. Enggak Oh, dong. enggak ya. Ya, Oke, karena kan saya lihat tuh ada yang pakai celana pendek, ada yang gimana bajunya panjang, gitu. celananya pendek Celana gitu ya. pendek ya. Gue bilang
Saya bilang aduh ini ya, tapi ya itu saya bilang berpakaianlah yang sopan, karena Anda kan datang ke tempat yang ramai orang. Dan mostly laki-laki. Dan maksudnya laki-laki. Oke. Gitu. Jadi nggak salah dong kalau misal lagi dicolek atau apa, kan nggak salah. Iya kan? Oh, berarti maksudnya jangan mengundang gitu ya Papa Betul. Boy ya. Mungkin lebih ke saling jaga aja kali ya. Karena kayak gitu. berpakaian yang nyaman gitu ya Papa Boy. Jadi saling menjaga aja ya. Jaga. Oke. Oke, thank you banget nih dari wilayah Jackmania Cikini udah main-main ke Jack Angel Talks. Jauh banget ya. Tadi 2 jam kan 2 kesini jam ya. kesini. Oke, dan thank you juga nih untuk Eyebrow dan juga Orange Kota Hujan supportnya Untuk ke Jack Angel Talk untuk di podcast episode ini. Thank you, The Jack Mania.